Ribuan warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi tumpah ruah ke jalanan untuk menyaksikan festival Arakan Sahur. Selain bisa sahur bersama, pengunjung juga bisa menikmati beragam pertunjukan seni yang memukau. Tiap daerah memiliki tradisi membangunkan sahur dengan keunikannya masing-masing. Di Kota Kuala Tunggal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, tradisi membangunkan sahur dijadikan festival yang dinantikan masyarakat. Festival Arakan Sahur ini diikuti sejumlah remaja masjid serta kelompok masyarakat lainnya. Festival yang pertama kali digelar pada tahun 1966 ini diadakan pada malam Sabtu dan dilaksanakan 1 minggu sekali. Budaya ini adalah budaya kita yang dapat terus dikembangkan dan lebih luas lagi, sehingga masyarakat mencintai budaya lokal kita. Ada kanalisasi anak-anak kita sehingga bisa menyalurkan bakat-bakat seni mereka dengan Arakan Sahur ini. Dapat tersebut dengan kegiatan Arakan Sahur dapat membangkitkan ekonomi kerakyatan. Selain membangkitkan jiwa seni, Festival Arakan Sahur ini juga diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian bagi para pedagang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, iNews melaporkan. Kita beralih ke Boyolali, Jawa Tengah, pemirsa. Sekelompok pemuda memiliki cara tersendiri dalam membangunkan warga untuk sahur. Mereka berkeliling kampung dengan memainkan alat musik gamelan yang dipadukan dengan alat musik modern. Sejumlah pemuda di Desa Metuk, Kecamatan Mojosongo, Boyolali memiliki cara unik dalam membangunkan warga untuk makan sahur. Kelompok gugah-gugah sahur ini berkeliling kampung dengan memainkan alat musik gamelan yang dipadukan dengan alat musik modern. Untuk memudahkan berkeliling kampung, alat musik ini disusun dalam sebuah gerobak dorong. Para pemuda biasa berkeliling kampung dari jam 2 pagi hingga jam 4 pagi. Kegiatan gugah-gugah sahur ini diketahui sudah berjalan selama 5 tahun terakhir. Ya, banget seneng ada yang gugah-gugah sahur. Jadi nggak terlambat dalam sahurnya, udah meriah dah. Nah, musiknya memang sekencang ini, oh, pasti bangun. Pasti bangun. Kalau kita kan suka seni ya, makanya di bulan Ramadan ini kita menggunakan gamelan dan alat musik lainnya itu untuk bangunin sahur, karena kita teringat oleh tradisi peninggalan dari leluhur itu. Memang kita mengupayakan pelestarian tradisi budaya Jawa. Sebelumnya, alat musik gamelan ini digunakan untuk mengiringi pertunjukan kesenian tradisional yang ada di desa ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan Hasto Kristianto Jilid 2 yang digelar pagi ini diskors hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hakim akan memutuskan kelanjutan sidang karena sebelumnya berkas perkara Hasto telah dilimpahkan ke pengadilan. Sebelum sidang diskors oleh hakim, baik kuasa hukum dan pihak KPK membahas tentang pelimpahan berkas perkara Hasto Kristianto ke Pengadilan Tipikor. KPK telah melimpahkan berkas perkara pada Jumat lalu. Menurut sistem hukum pidana di Indonesia, pra-peradilan otomatis gugur jika berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan.
Dan untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan Hendry Aprila dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Hendry, bisa dijelaskan kepada kami kembali apa alasan hakim ini men-skor sidang? Ya baik Reza dan juga pemirsa, kalau terkait dengan alasan hakim melakukan diskors pada sidang pra-peradilan jilid 2 ini yang meliputi ataupun terkait dengan Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto, di mana untuk diskors sendiri ini dilakukan nantinya dari pihak hakim tunggal akan menentukan apakah sidang pra-peradilan akan dilanjutkan ataupun dibatalkan. Karena mengingat kalau kami lihat juga pada saat sidang berlangsung ini sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, bahwa dari pihak KPK sendiri menyampaikan ataupun dari pihak termohon menyampaikan bahwa pihaknya telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, yang tandanya dalam hukum ini tandanya sidang tidak dapat dilanjutkan. Kemudian juga di sisi lain pihak dari Hasto Kristianto atau tim hukum Hasto Kristianto sendiri juga mengharapkan bahwa untuk nantinya pada sidang yang akan dilangsungkan setelah dilakukan diskors sendiri ini dapat berjalan dan juga harapan-harapan yang ditentukan ini dapat terkabulkan. Kemudian juga selain hanya itu, Reza dan juga pemirsa, kalau kami ulas kembali, tim dari Hasto Kristianto ini tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tepat pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, yang kemudian disusul oleh pihak tim hukum KPK yang juga langsung masuk ke dalam ruang utama atau sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang kemudian sidang berlangsung pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Adapun pada saat sidang berlangsung ini kami lihat bahwa ada sejumlah poin-poin yang disampaikan oleh pihak tim hukum KPK maupun dari tim hukum Hasto Kristianto, yang kemudian dalam kasus ini terkait dengan kasus dugaan suap Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto dalam pergantian antar waktu atau PAW DPR RI periode 2019 sampai dengan 2024, yang kemudian kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dan obstruction of justice perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Kita akan simak bersama-sama apakah nantinya sidang akan berlangsung dan hasilnya seperti apa. Reza. Terima kasih Hendry Aprila melaporkan langsung dari PN Jakarta Selatan. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sementara itu kuasa hukum Hasto Kristianto, Roni Talapesi, menilai KPK sengaja menunda untuk mempercepat pelimpahan berkas. Sebelumnya kami sudah mengajukan pada KPK untuk diperiksa saksi yang meringankan sesuai dengan pasal 65 KUHP, bahwa kami diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan. Dalam hal ini kami menghadirkan 3 ahli untuk meringankan saudara Hasto Kristianto, yang suratnya kami masukkan pada tanggal 3 Maret 2025. Kemudian kami mendapatkan informasi bahwa pada 4 Maret 2025 dilakukannya P21. Kemudian kami juga mengajukan surat protes kepada KPK bahwa kami minta hak kami agar klien kami diberikan kesempatan untuk diperiksa saksi yang meringankan atau ahli. Tetapi itu tidak diindahkan. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2025 kami diundang untuk menghadiri proses tahap 2. Kami dalam hal ini sangat menyayangkan atau melihat tindakan KPK semena-mena, karena kami sebenarnya harusnya diberikan kesempatan atau hak kami diberikan untuk menghadirkan ahli. Di lokasi terpisah, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto mengatakan bahwa seluruh proses hukum sudah sesuai dengan tahapan yang berlaku. Cepat, ya mungkin orang bilang istilahnya cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu, enggak juga. Oke. Semua sudah melalui proses tahapan dan dianggap sudah selesai. Dan satu lagi kan penyidik masih punya beban tanggung jawab terhadap satu tersangka yang sudah ditetapkan pada saat itu bersama-sama dengan HK. Nah, oleh karena itu ini dituntaskan, maka fokus berikutnya adalah persiapan untuk tersangka yang berikutnya. Saya kira itu aja.